Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Aulia, bisa dipanggil Zahra. Saya di sini di video kali ini akan menjelaskan apa itu toharoh. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih toharoh itu apa? Seperti contohnya apa gitu? Iya, benar sekali. Contohnya seperti wudhu. Terus mandi, ya benar. Nah, itulah salah satu contoh toharoh. Nah, kali ini Ibu langsung menjelaskan saja ya. Kan kalian berarti udah tahu nih apa itu toharoh pada intinya kan. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi ya. Apa itu toharoh? Toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Tahu kan apa itu hadas dan najis? Najis itu dibedakan menjadi, ya benar, 3. Yang pertama hadis mutawasithah, yang kedua mukhaladah, yang terakhir mukhafafah. Itu sudah dijabarkan tersendiri-sendiri jenis-jenisnya ya. Jadi mukhafafah itu apa, mutawasithah itu apa, dan mukhaladah itu apa. Selanjutnya hadas itu juga ada 2 lagi, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu seperti buang angin, terus hadas besar itu seperti haid, nifas gitu. Tuh ya. Jadi toharoh itu harus suci dari kedua bidang tersebut, hadas dan najis. Jadi toharoh sendiri secara bahasa itu artinya kebersihan dan kesucian. Secara istilah, toharoh adalah bersuci secara fisik dari hadas dan najis dengan menggunakan air ataupun tanah sebagai syarat sahnya ibadah seperti sholat dan tawaf. Tapi kebanyakan di Indonesia itu menggunakannya bersuci dengan air. Jadi toharoh itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama toharoh jasmani atau fisik, dan yang kedua adalah toharoh rohani ataupun jiwa. Ada yang tahu di sini apa sih perbedaan dari kedua toharoh tersebut? Nah, toharoh jasmani atau toharoh fisik adalah bersuci secara harfiah atau fisik dari hadas dan najis menggunakan air atau menggunakan barang-barang yang bisa untuk bersuci. Contohnya seperti air, tanah, debu. Itu adalah pengertian dari toharoh jasmani. Dan sebaliknya dengan toharoh rohani. Apa itu toharoh rohani? Toharoh rohani adalah membersihkan hati atau jiwa dari dosa serta penyakit hati seperti sombong, iri, dengki. Kedua toharoh ini harus beriringan karena untuk melahirkan pribadi yang sehat seutuhnya. Tidak hanya toharoh jasmani saja, tetapi juga harus toharoh rohani. Toharoh jasmani atau toharoh fisik kita jabarkan lagi ya. Yang pertama ada wudhu. Wudhu yaitu bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas kecil yang dilakukan sebelum melakukan ibadah sholat. Yang kedua ada mandi besar. Mandi besar itu untuk menghilangkan hadas besar seperti haid, nifas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tayamum. Tayamum itu adalah bersuci menggunakan tanah atau debu yang suci sebagai pengganti air wudhu karena tidak ada air. Yang terakhir adalah menghilangkan najis, itu juga termasuk toharoh jasmani. Seperti membersihkan najis dari pakaian, badan, tempat, itu juga termasuk toharoh jasmani karena itu melakukan secara fisik, tidak secara rohani ataupun jiwa. Selanjutnya, apa sih itu toharoh rohani? Tadi udah dijelaskan. Sekarang penjabarannya apa aja ya? Yang pertama, ada tobat dari dosa. Kembali kepada Allah dengan penyesalan yang tulus. Jadi kita harus bertobat jika melakukan kesalahan ataupun melakukan dosa yang besar, itu termasuk dalam toharoh rohani. Yang kedua, ada ikhlas dalam beribadah. Melakukan ibadah dengan semata-mata hanya karena Allah, itu juga termasuk contoh dalam toharoh rohani. Yang ketiga, terdapat zikir dan zikrullah, yaitu mengingatkan untuk menenangkan hati. Yang terakhir ada membersihkan hati dan jiwa dari penyakit seperti sombong, iri, dengki, ria, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan secara mendalam ya, apa itu toharoh jasmani, apa itu toharoh rohani.
Terus apa sih perbedaan dari keduanya? Yang pertama ada jasmani itu membersihkan fisik dari hadas dan najis, jika rohani itu membersihkan secara jiwa dari noda, dosa, dan penyakit hati. Yang kedua, jika toharo jasmani itu menggunakan air ataupun tanah untuk bersuci, tapi jika toharo rohani itu melalui tobat, istighfar, zikir. Nah, itu adalah perbedaan yang kedua. Lalu, apa sih perbedaan yang ketiga? Perbedaan yang ketiga yaitu bisa dilihat secara kasat mata jika itu adalah toharoh jasmani, karena itu fisik ya, jadi bisa dilihat secara kasat mata. Jika toharoh rohani itu tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Dan yang terakhir, syarat sah ibadahnya itu seperti sholat, tawaf jika adalah toharoh jasmani, karena itu terlihat. Jika toharoh rohani, apa sih syarat diterimanya ibadah? Itu seperti syarat diterimanya ibadah dan ketenangan jiwa itu sendiri. Lalu apa sih manfaat dari toharoh jasmani? Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, membuat tubuh lebih segar, bersih, dan nyaman setiap hari. Yang terakhir merupakan syarat sah ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Dan apa sih manfaat toharoh rohani? Yang pertama, itu membuat tenang jiwa dan hati kita karena terbebas dari macam-macam penyakit jiwa. Dan yang kedua, hubungan sosial lebih harmonis dan penuh empati. Terakhir, terhindar dari sifat tercela seperti sombong, iri, dengki tadi. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan saya adalah toharoh sempurna adalah keseimbangan antara kebersihan fisik dan kesucian hati, melahirkan pribadi yang sehat seutuhnya dan ketenangan hidup. Pentingnya mengamalkan toharoh jasmani dan rohani dalam kehidupan sehari-hari dan juga suci lahir dan batin adalah fondasi ibadah yang diterima dan kehidupan yang bermakna. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan dari Zahra Aulia. Seperti sekarang anak-anak paham kan apa yang ibu ajarkan? Semoga yang ibu ajarkan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Pertemuan besok kita akan mengadakan penilaian soal atau latihan soal untuk saya nilai terkait bab toharah tersebut ya anak-anak. Jangan lupa belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.